adalah Danau Toba dari belahan utara ya. Jadi ini adalah paling ujung utara daripada Danau Toba. Kalau selatannya itu di daerah Balige ya. Jadi kalau kita pernah mendengar Balige, nah itulah bagian selatan daripada Danau Toba. Utara selatan kurang lebih 100 km ini. Jadi jangan kita pikir Danau Toba ini kecil. Danau Toba ini ukurannya kurang lebih 100 km itu dari utara ke selatan. Nah, itu Danau Toba. Jadi keunikan daripada Danau Toba ini, di tengah-tengah Danau Toba ada sebuah pulau yang dipanggil dengan Pulau Samosir. Jadi pulau ini sebenarnya Danau Toba ini terbentuk daripada letusan gunung berapi ataupun volcano explosion. Jadi letusan gunung berapi yang memporak-porandakan daerah ini pada kala itu kurang lebih 75.000 tahun yang lalu. Katanya hasil daripada asap daripada letusan gunung Toba ini sampai katanya dulu hampir separuh daripada belahan dunia mendung, tertutup gitu, saking dahsyatnya. Jadi boleh kita bayangkan dulu bagaimana dahsyatnya letusan gunung Toba yang ada di sini. Jadi karena terjadi letusan, beberapa daripada batu ataupun letusan itu ada tertumpuk tanah. Nah itulah Pulau Samosir. Si legenda, mereka mempercayai Danau Toba ini berasal daripada titisan air mata seorang ibu. Katanya dulu di sini Danau Toba ini hanya merupakan sebuah telaga kecil dan di telaga itu ada ikan. Nah, di kampung itu ada seorang pria yang bernama Pobos. Si Pobos itu artinya miskin. Saking miskinnya, namanya pun dipanggil si Pobos. Setiap hari pekerjaannya hanya menangkap ikan. Rupanya tiba-tiba, namanya dongeng ya, katanya berkat, kalau di sini dipanggil mula jadi dabolon, berkat Tuhan yang Maha Esa, ikan tersebut menjelma menjadi seorang ratu, seorang putri yang cantik. Jadi karena menjelma menjadi seorang putri, dia pun berkeinginan untuk menikahi putri tersebut. Jadi si Pogos tadi nikahlah dengan putri itu. Ketika mereka menikah, mereka memperoleh seorang anak namanya si Samo. Jadi Samosir itu berasal daripada nama anak tadi, si Samo. Nah, jadi mereka hidup artinya di kawasan ini. Tapi si Samo ini anaknya bandel, anaknya nakal kali. Ya, seorang anak biasalah, dia artinya kebandelannya itu di atas rata-rata. Suatu hari ibunya tadi menyuruhlah anaknya si Samo untuk mengantarkan nasi kepada bapaknya yang sedang bekerja di ladang. Jadi disuruhlah, antarlah dulu ini panganan kepada bapak di ladang. Kata ibunya tadi sama si Samo, anaknya tadi. Rupanya di tengah perjalanan, namanya si Samo ini ada bandel-bandelnya, dimakannya lah nasi atau makanan yang selayaknya untuk bapaknya. Habislah makanan itu dilahapnya, tiba-tiba terlihatlah sama bapaknya, ya terlihat sama bapaknya, marahlah bapaknya. Dulu ketika mereka menikah, mereka memiliki perjanjian dengan perjanjian yang artinya jangan pernah disampaikan atau diceritakan kepada anaknya ataupun generasinya kalau mamanya itu berasal dari ikan. Hanya itu aja perjanjiannya, jangan pernah disampaikan bahwa saya itu berasal dari ikan. Rupanya saking marahnya tadi bapaknya melihat anaknya melahap makanannya, dibentaknya lah anaknya tadi dan terlupalah dia akan janji. Disebutkannya lah, memang betul lah kamu rakus sekali, makanan untuk bapakmu pun kau makan, dasar kau anak ikan, katanya. Jadi mendengar itu si Samo tadi pun marahlah, nangislah si Samo tadi. Waduh, kenapa saya dibilang anak ikan, katanya. Jadi dia pun kecewa dan menangis. Akhirnya dia melapor kepada ibunya.
Ketika dia melapor kepada ibunya tadi pun kecewa. Kenapa suamiku mengingkari janji yang sudah kami sepakati? Kenapa sampaikannya kepada anak kami bahwa saya ataupun ibunya berasal dari ikan? Dia pun kecewa, berdoalah dia kepada Tuhan. Oh Tuhan, karena suamiku sudah sudah merusak janji yang sudah kami sepakati, saya memohon kembalikanlah aku kembali menjadi ikan, katanya. Jadikanlah aku kembali menjadi ikan. Kalau boleh telaga yang kecil ini bisalah nanti jadi besar. Jadi ketika dia berdoa, datanglah katanya hujan, halilintar, gemuruh, entah apa namanya di sini. Terjadilah hujan lebat, itulah Danau Toba. Jadi setelah airnya sudah banyak, akhirnya tadi ibunya tadi, ikan tadi, dia berenang ke Danau Toba. Dan dia kembalilah ke Danau Toba. Makanya di sini diyakini bahwa ibu tadi masih berada di Danau Toba. Makanya kalau jumpa, katakanlah di sini ikan yang besar, katanya akan ada berupa tanda-tanda atau apalah dia begitu. Nah inilah cerita mengenai Legenda Danau Toba. Jadi cerita-cerita rakyat di sini lebih diyakini daripada kita sampaikan bahwa Danau Toba ini berasal dari letusan gunung berapi. Jadi seperti yang kita sampaikan, kalau di kita ini memang cukup banyak cerita, ya. Satu hal bisa banyak cerita. Ya, silakan mau mengambil gambar sambil santai, ya, dari dalam bus juga boleh. Jadi anak-anak nanti mana tahu ada yang mau suka berenang ataupun siapa, kita nggak masalah saya pikir. Tapi nanti kita lihatlah situasinya. Jadi di sini banyak juga penginapan murah. Murah pun artinya ya sekitar 300, 250, 300, 400 ribu juga banyak di sini di Tongging. Biasanya orang datang ke sini untuk berwisata ataupun menikmati kuliner. Karena di sini sangat terkenal sekali yang namanya ikan bakar. Jadi ikan bakar itu bisa ikan emas, bisa ikan nila, ikan lele, dan yang lain-lain. Ya, itu tujuan orang datang berwisata di sini. Selain daripada itu, pengunjung juga datang kemari adalah untuk memancing ikan. Jadi di sini banyak sekali ikan. Kami sudah pernah touring dengan kakak hanya berdua dari sini sampai kami menginap di Sidikalang di The Bank Resort. Nah, jadi kalau saya sama kakak kadang-kadang lagi malas-malas atau bagaimana, kita suka touring ya. Kadang-kadang hanya berdua jalan seperti ini untuk menikmati keindahan alam. Jadi kalau kita terus ke sana, itu bisa kita sampai ke Sidikalang. Nah, kalau Sidikalang mungkin kita sudah tahu yang terkenal dengan biji kopi atau kopi bubuk merek Sidikalang, salah satu brand yang cukup terkenal yang ada atau berasal dari Sumatera Utara. Nah, sana juga ada pemandian itu sebelah kanan. Kalau musim mangga, di sini juga bagus. Kalau musim mangga, kenapa? Banyak di sini menjual mangga, yaitu mangga udang. Harganya biasanya sekitar 15.000 ke 20.000 untuk 1 kilo. Nah, kita sekarang sudah berada di Tongging. Jadi kalau kita lihat dari atas tadi cantik pemandangannya, inilah dia Tongging. Kita ada di dasar. Kenapa kita harus sampai ke sini? Karena kita tidak hanya melihat Danau Toba dari kejauhan, tetapi melihat Danau Toba dari dekat. Itulah istimewanya kita. Namanya wisata suka-suka ya. Kalau kita mau suka, kita buat di sini, kita tukar atau bagaimana. Yang penting untuk kenyamanan kita semua. Nah, itu banyak hotel-hotel murah nih sebelah kanan ini, nah. Penginapan Borneo, Tongging, entah apa.
Biasanya di sebelah kiri itu banyak orang mancing, seperti sana itu, banyak orang memancing ikan itu. Biasanya mereka membayar lapak itu sekitar Rp5.000 itu satu hari. Jadi lapaknya di sini pun disewakan 5.000. Nah, ini nampaknya sudah ada stasiun feri ya. Feri. Itu pun ada Sitopsi. Nah, ini ada penginapan Sitopsi. Nah, sebelah kanan ini pasarnya. Oh, nampaknya ada mangga itu. Di sana nanti kita belanja. Ada mangga udang ya. Kita bilang nanti belanja, pulangnya itu udah habis pula ya. Tapi mau berhenti parkir pun agak sulit. Situasi rumah ataupun kampung yang ada di Tongking. Nah, kalau pohon mangga udang, dia biasanya tinggi-tinggi. Nah, itu semua ini mangga udang itu tadi sebelah kiri kita itu semua. Di sini juga mereka menanam bawang ya, bawang, padi, dan yang lain-lainnya.